manusia dalam hidup kami. Terima kasih bahwa Kau tetap Allah dalam hidup kami. Apapun kondisi kami tahu Engkau tidak pernah berubah. Engkau setia dalam perkataanmu. Engkau setia dalam perjanjianmu Tuhan. Mulialah Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bahwa hari ini bahkan Engkau akan terus melanjutkan untuk menyatakan kesetiaan-Mu kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan melupakan kami Tuhan. Dan kami bersyukur pada hari ini. Kalau firman-Mu juga akan menguatkan kami. Dan menyatakan Kristus yang adalah semua dan untuk segala sesuatu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Berikan pujian kepada Allah kita. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat datang. Welcome Tata. Waduh ini dari China. Lagi liburan ya. Baik saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita atau seri khotbah tentang Connected to Christ. Dalam minggu yang ketiga ini, yaitu saya beri judul hidup dari atas dan bukan dari bawah. Jadi hidup dari atas dan bukan dari bawah. Beberapa hari yang lalu saya ditanya oleh satu orang dan berkata gini, Pak, ada seseorang yang jatuh ke dalam dosa perzinahan. Bolak-balik sudah jatuh dalam dosa perzinahan. Lalu dia datang ke gereja, dia dilayani, dia bertobat. Lalu kemudian si suami bertanya begini, istrinya sebenarnya bertanya begini, ada nggak Pak jaminan bahwa suami saya nggak jatuh lagi dalam dosa perzinahan? Is there any assurance atau jaminan, dia bilang. Karena di perjanjian lama orang Israel itu hidup di dalam dosa perzinahan, yaitu penyembahan berhala. Yang bikin mereka kapok adalah ketika mereka kemudian dihancurkan, bait suci dihancurkan, identitas mereka dihancurkan, lalu mereka dibuang. Sehingga kita lihat di dalam perjanjian baru, Yesus tidak pernah menyinggung sama sekali tentang keberdosaan orang Israel tentang penyembahan berhala. Ada nggak di Injil? Nggak ada. Bait suci betul-betul dipakai untuk penyembahan. Tidak dipakai untuk seperti waktu di perjanjian lama. Jadi karena orang Israel itu udah kapok. Bahwa kalau mereka menyembah berhala, hasilnya itu mereka dibuang. Tetapi di perjanjian baru ada nggak Pak jaminannya katanya. Saya bilang, kalau kamu berupaya dengan usahamu tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Nah hari ini saudara saya memberikan kepada saudara karena ini yang saya jawab kepada dia. Dan dia bilang, aduh Pak terima kasih ya untuk jawaban ini. Dan sebenarnya saya sedang melatih khotbah saya. Gitu ya. Saya suruh dia duduk dan kemudian dia dengar apa yang saya share kepada dia. Dan dia pulang dengan satu semangat yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, pernahkah saudara berpikir, ini mungkin saya atau kebanyakan kita, bahwa pada waktu kita ingin pikiran kita tertuju kepada Tuhan, malah sebaliknya kita lari ke ponsel kita. Ya. Kepengen hidup kita itu sungguh mau berdedikasi buat Tuhan. Nanti ketarik mengejar ambisi. Mau memberkati orang dengan lidah kita. Yang keluar malah sarkastik lah. Nyindir, nyinyir. Lalu kemudian kita mengatakan, loh kalau gitu gimana dong? Atau kita mau bersyukur. Atau kita being content. Nanti malah ketarik. Si Anu kok keluarga ini bisa cepat-cepat diberkati ya. Kok dia jabatannya kok bisa naik cepat. Sementara aku masih begini-begini aja. Nah pertanyaan ini seringkali membuat rasa bersalah kepada orang Kristen. Kalau aku sudah di dalam Tuhan, kok masih begini? Kok saya nggak punya kekuatan? Apa sebenarnya jalan keluarnya? Nah saudara, ternyata ini dia. Kita kepengen buahnya yang bagus, tapi akarnya masih akar yang lama. Bapak Ibu, di sini ada tengah-tengah kita ada Dr. Jenti soalnya. Beliau ini mengatakan perbedaan antara dokter-dokter ahli itu kalau selalu
hanya menyelesaikan di simptomnya di atas, di buahnya. Tetapi sebenarnya kita harus pergi ke akar. Kalau di akarnya sehat, atasnya pasti sehat. Saya bilang, make sense dok, saya bilang. Karena di dalam saya melakukan pelayanan kesembuhan batin atau inner healing, saya nggak pernah ribut dengan buahnya. Apakah dia KDRT, dia ribut sana, ribut sini, insecure, enggak. Karena semua at the end berakar kepada akarnya, bonggolnya yang besar itu. Dan itu tidak banyak, saudara. Dan saya bilang, dok, kalau dokter urusannya kepada yang fisik, saya urusannya kepada yang rohani. Tapi pendekatan kita sama, saudara. We are dealing with the roots. Akarnya mesti beres. Nah, persoalan daripada orang percaya di Kolose juga sama. Mereka bertobat, mereka lahir baru, tapi akarnya ini masih terikat dengan yang lama, di tanah yang lama. Kita ingin buah yang baru, akarnya masih tertanam di dalam wilayah yang lama. Mari kita baca firman Tuhan pada hari ini. Boleh kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Kita ambil dari Kolose 3 ayat 1-11 dalam terjemahan Indonesia Baru 2. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Terakhir, dalam ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Silakan untuk Bapak Ibu. Pertanyaannya sebelum kita masuk ke dalam ayat yang pertama ini, kita diingatkan, siapa kita sekarang? Siapa Anda sekarang? Artinya saudara, dibanding dengan masa lalu kita. Karena pada saat Paulus menulis ini kepada jemaat di Kolose, kita tahu bahwa, lihat konteksnya sedikit ya, kita mundur dulu ke bab 2, ke pasal 2. Di mana Paulus menjelaskan tentang apa saja yang sedang merasuki mereka, yang menyerang mereka. Mereka tidak dianiaya oleh fisik, ya dimiskinkan, dipukuli, atau dibunuh. Tetapi orang Kolose dianiaya di dalam pikiran mereka. Mereka dianiaya untuk berusaha mengikuti apa kebanyakan orang. Di kelompok sini ada orang Yahudi yang mengatakan, ayo kamu sembah malaikat. Lalu di sebelah sini, kamu mesti siksa dirimu supaya kamu lepas dari keduniawian lalu kamu masuk kepada yang kekal. Atau ada yang mengandalkan penglihatan-penglihatan rohani. Naik turun surga, naik turun neraka. Dan itu yang terjadi sampai sekarang masih ada, saudara. Dan mereka mengatakan untuk kita naik kepada dunia di atas, jalannya harus lebih suci, lebih dekat dengan Tuhan. Kelihatannya baik ya. Kamu mesti lebih suci, mesti banyak puasa. Saya
dengan Stella dan Steven sedang bikin menulis buku, ya saya menulis buku dan tentang bagaimana upaya orang-orang sekarang ini yang terjebak dengan performance, upaya untuk kelihatannya rohani, kalau gagal maka mereka akan dihakimi, nggak ngerti yang namanya kasih karunia. Jadi sabar ya, ini mungkin jadi nanti is a Christmas gift kepada saudara gitu ya. Itu lumayan gitu loh. Lumayan juga, lumayan. Bukunya tebal ya, 200 lembar apa. Ya. Tadi saya baca pagi-pagi rasanya, saya bilang nih Stella udah edit gitu ya. Aduh bagus banget. Saya sendiri tersentuh dengan apa yang saya tulis gitu ya. Kalau nggak bertobat ya berarti kan gagal tulisan saya. Nah saudara-saudara, apa yang Paulus katakan di sini? Pertama, carilah. Kamu dibangkitkan. Jadi dia kasih tahu siapa kamu. Kamu adalah orang yang sudah dibangkitkan. Lihat, kalau kita pakai kata pasif artinya apa? Siapa yang melakukan pekerjaan itu? Bukan kita kan? Kamu telah dibangkitkan. Berarti dulunya kamu mati. Dan kamu dibangkitkan dengan siapa? Kristus. Sebelum kita disuruh untuk mencari hal-hal di atas, kamu mesti tahu dulu siapa kamu. Jadi saudara-saudara, kekristenan itu berbeda dengan syariat atau agama Yahudi atau agama Semitik lainnya. Karena Kristus tidak pernah ngajar kita syariat. Ya, harus begini, harus begini, harus begini. Yesus di dalam bahasa itu, dia di atas daripada syariat. Dia bicara mengenai hakikat. Makanya saudara, dia untuk kamu mengerti perintah, kamu harus tahu dulu siapa kamu. Jadi selalu kalau bahasa ininya indikatif baru imperatif. Sebelum kamu diberintahkan, kamu mesti tahu dulu siapa kamu, faktanya, kebenarannya tentang siapa kita. Kalau di sini kita gagal, nggak heran kita akan frustrasi melakukan firman Tuhan. Nggak heran, karena kamu nggak tahu siapa kamu. Dan ini bolak-balik menjadi isu yang penting, saudara. Ingat urutannya ya, status baru usaha, fakta baru perintah. Telah dibangkitkan kondisi kita, lalu kita disuruh untuk mencari perkara yang di atas. Kamu gak disuruh mencari perkara di atas kalau kamu gak tahu siapa kamu. Ini dulu yang penting, fakta baru perintah, status baru usaha. Tetapi kalau dunia dan agama begini, usaha dulu, nanti baru kamu akan dianggap orang saleh, betul kan? Gak salah. Kamu sudah saleh, kamu sudah kudus, kamu sudah dipisahkan, kamu sudah dikasihi. Maka oleh karena itu, kerjakanlah keselamatanmu. Amin. Bukan karena takut keselamatanmu hilang, bukan. Itu ayat jangan disalahgunakan. Itu ayat yang dipakai, kalau saya gak kerjakan keselamatan, saya nanti masuk neraka. Bukan itu. Know who you are dulu. Saya katakan, kalau saudara nggak tahu the why, kamu nggak akan tahu how-nya. Kalaupun tahu, nanti kamu di tengah jalan akan frustrasi. Karena kamu nggak tahu the why-nya. 2 tahun, Nona itu digojlok. Hanya untuk menjawab 2 pertanyaan sebelum mereka rilis bulan Mei tahun 2025 lalu. 2 pertanyaan ini, 2 tahun loh, cuma disuruh jawab 2 pertanyaan ini. 1, kenapa kamu masuk dalam bisnis ini? Yang kedua, kenapa kamu jadi Nona? Kenapa Nona? Kenapa bukan Noni? Karena itu jus. Kenapa? Kenapa kamu bukan yang lain? Saudara 2 tahun. Dan 1 kali Mbak Nana, Najwa Shihab tanya sama mereka. Kalau kalian nanti sudah hebat, apa yang membuat kalian tetap membumi? Wah, dia bilang saya nunggu jawabannya. Terus kemudian Esther yang jawab. Dia bilang, Mbak Nana, for 2 years we are being developed to answer these 2 questions. Dia bilang, apa itu? Why we are what we are now. Wow. Saya bilang gini, itu kebenaran firman. Why itu di dalam.
Kalau kamu mau usaha tapi kamu nggak tahu why kamu masuk ke sana, tengah jalan kamu akan mati. Ketika bisnis itu turun, orang meninggalkan semua karena itu cuma sekedar satu vibe, lagi rame, orang semua bikin sesuatu sama-sama karena lagi rame. Ingat dulu boba, mixue, semua mau melakukan. Sekarang maca. Macam-macam. Tapi nanti sebentar hilang. Kenapa? Karena mereka merasa, udah gak vibe lagi. If you don't know why, kamu akan mati di sana nanti. Sama dengan kekristenan. Kalau kamu gak tahu kenapa, dan dikatakan bahwa kamu mencari perkara di atas. Nah ini penting saudara, bukan jadi kita lalu kemudian kita jadi meninggalkan pekerjaan kita di dunia, lalu kita cuma doa, puasa dan ngandalin apa yang turun dari sorga. Bukan. Nah kita akan lihat nanti. Dikatakan pertama, kamu telah mati. Katakan sama-sama, aku telah mati. Tetapi dikatakan hidupmu. Nah kan beda, orang mati kok hidup? Karena dia bilang hidupmu yang mati itu bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi saudara-saudara, artinya hidup yang sejati itu tersembunyi di dalam Kristus. Itu hidup yang sejati. Zoe di dalam bahasa Yunaninya, bukan bios. Karena hidup di dalam bahasa Yunani ada dua. Bios itu kayak tubuh, ini fisik. Tapi Yesus tidak bicara mengenai bios ketika dia mengatakan akulah hidup. Aku Zoe. Zoe itu kehidupan yang melampaui batas fisik sampai kepada kekekalan. Aku memberikan kamu hidup dan hidup yang berkelimpahan. Nah itu Zoe. Berkelimpahan itu bukan sekedar ukuran material, enggak. Kepenuhan, keintiman, kedekatan, segala yang bersama dengan Allah, itu yang Tuhan katakan saudara-saudara. Jadi jangan kita taruh hidup kita di dalam karir. Karena begitu karir kita goyah, kita akan kehilangan identitas. Jangan taruh hidup kita kepada pengakuan orang, validitas orang. Karena ketika orang mengecewakan kita, kita akan bunuh diri. Kita akan merasa hidup kayak saya tidak berarti lagi. Tetapi kalau saya mengatakan hidup saya tersembunyi, saya udah jarang dengar orang mengatakan sembunyikanlah kami di balik salibmu. Waktu saya kecil, itu doa yang selalu diajarkan oleh bapak saya. Kamu berdoa, ingat ini, sembunyikan dirimu di bawah salib Kristus. Sehingga yang kelihatan hanya Kristus dan bukan yang lain. Lalu kemudian bilang, apabila Kristus menyatakan dirinya, dari tadi hidup kita tersembunyi. Ya, Kristus itu adalah hidup kita. Katakan Kristus adalah hidupku. Dikatakan apabila Kristus yang adalah hidup kamu nanti kelak menyatakan diri. Artinya dia akan datang untuk kedua kalinya. Amin. Kita menunggu itu dan kita harus mengharapkan itu dengan antisipasi yang besar saudara. Ketika Kristus menyatakan dirinya kepada kita, apakah kita akan mendapatkan warisan yang sama? Bapak Ibu, ini yang menjadi perhatian kita. Jadi gini, sekarang hidup kita tersembunyi kan? Kayak kita tuh di dalam kepompong begitu loh. Nah, terus kemudian ketika Kristus datang nanti, kamu akan menyatakan diri bersama Kristus. Bayangkan itu tiba-tiba kepompong itu menjadi kupu-kupu besar yang begitu indah. Sekarang hidup kita tersembunyi ini kelihatannya nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya. Tapi nanti ketika Kristus datang dan dia menyempurnakan segala sesuatu yang tidak sempurna, maka saudara akan kaget. Amin saudara. Karena sekarang Tuhan menyatakan dirinya kepada saudara dan kita bersama dengan Tuhan menjadi serupa dan dalam kemuliaan. Jadi pertanyaannya, Pak, kenapa kalau gitu dosa lama itu betah tinggal di dalam hidup seseorang? Oke, nah saya mesti jujur kepada saudara. Kalau identitas kita memang sudah baru, kita sudah tahu bahwa kita sudah dibangkitkan. Pertanyaannya kenapa kok dosa itu masih ngegrogotin saya? Kok rasanya betah gitu dia tinggal? Dan saudara perhatikan di ayat 5 ini. Bahwa dosa duniawi itu apa? Percabulan. Percabulan itu dengan kenajisan ya. Hawa nafsu, nafsu jahat.
juga keserakahan. Bapak Ibu, pertama saudara mesti lihat ini, bahwa penyembahan berhala sama dengan dosa percabulan. Jadi makanya di perjanjian lama, orang yang menyembah berhala itu sama dengan berzina. Karena dia sudah menjadi meninggalkan kesetiaannya. Gitu ya, berzina itu artinya apa? Kamu melakukan hubungan dengan orang yang di luar daripada perjanjian setiamu. Amin. Tadi pagi saya merenungkan ini. Kenapa penyembahan percabulan dosa seksual itu begitu dibenci Tuhan? Kenapa? Bahkan di perjanjian baru dia bilang ini, kalau kamu yang lain itu kamu lakukan di luar tubuhmu, betul nggak? Tapi kalau kamu berdosa seks, itu kamu lakukan kepada tubuhmu sendiri. Bayangkan ini. Itu nafsu rendah, saudara. Dengar ya, dengar ya. Dengar kalau kita mau main-main dengan dosa seksual ini. Dengar baik ini. Orang yang tidur dengan banyak perempuan. Semua perempuan yang dia tidurin itu bermasalah kan? Dia pasti punya kepahitan mungkin, punya penolakan, punya apa segala macam. The moment si laki-laki ini tidur dengan perempuan itu, sisa residu yang jahat itu masuk sama dia. Jadi sebanyak perempuan yang kamu tiduri, maka semua residu sampah itu masuk ke dalam tubuh orang itu. Padahal, makanya kenapa Tuhan menghantam Onan? Karena dia membuang spermanya. Karena di situ ada apa? The power of creation. Terus kamu main-main dengan the power of creation. Berarti kamu main-main sama Tuhan. Jadi orang yang tidur dengan berbagai macam perempuan atau laki-laki. Semua kejahatan orang itu pindah ke dalam tubuh ini. Termasuk penyembahan berhalanya. Termasuk roh jahat yang masuk dalam dia. Masuk juga dalam tubuh perempuan itu atau laki-laki itu. Saudara, this is serious. Makanya Tuhan mengatakan, ini penyembahan berhala satu. Makanya ini jangan dibuat permainan kata-kata semata-mata. Jadikan selingkuh, selingan keluarga rapuh. No, zina ya zina, titik. Lu jangan bikin yang lain. Tapi seringkali kita berusaha untuk membuat ini sebagai sebuah kata yang kita degradasikan supaya kita nggak terlalu takut gitu loh. Lalu kemudian dia katakan, buang semuanya ini. Mengapa keserakahan itu disebut sebagai penyembahan berhala? Karena apa? Kalau kita serakah, berarti kita mengatakan begini, Kristus tidak cukup bagi saya. Coba lihat orang yang berzina itu. Dia merasa, istriku gak cukup buat saya. Aku perlu yang lain, aku perlu tambahan. Kamu gak konten dengan apa yang kamu punya. Sama dengan orang yang mencari segala sesuatu yang dari dunia sebagai pemuasan hidupnya. Itu berarti dalam dirinya dia mengatakan begini kepada Tuhan. Tuhan, gue boleh ke gereja, tapi lu tuh gak cukup buat gue. Aku perlu yang lain untuk ditambahkan ke sini. Hati-hati lu. Christ is enough. Titik. Kalau Kristus cukup. Sama seperti begini. Kalau saudara sudah cukup makan di rumah. Mau gak saudara? Contoh seperti saudara yang misalnya ada kalori defisit. Belajar diet kalori. Pernah ya, saudara tahu ya? Misalnya 2.500 satu hari kalori saudara. Dan saudara hitungin gitu kan. Makan padang, cekrek, keluar 800 kalori. Wih 800. Lu makan nasi pagi sore itu, ya nasi bungkus, yang banyak kuahnya doang, 800 kalori. Gitu. Terus nanti siang, wah ada maca, cekrek. Gitu kan, 300 kalori. Terus, lalu udah cukup 2.500 ini. Terus tiba-tiba saudara diajak sama Ibu Vivi. Duduk nongkrong. Ayo sambil ngobrol, pesan makan. Ih ada gorengan. Ibu Vivi gak makan gorengan. Oke. Terus bilang gimana nih? Udah cukup sebenarnya. Tapi kayaknya itu menggoda.
tahu berontak. Yang wah. Tahu bro ya, tahu berontak bro. Makan. Dan saudara tahu, makan itu sebenarnya sedang saudara intake berapa puluh atau ratus kalori. Which is itu nggak berguna juga buat saudara. Merusak semua diet saudara. Why? Karena saudara merasa, ini nggak cukup, aku perlu ini. Tapi bila saudara sudah kenyang, saya ingat waktu kami kecil, papa saya nggak terlalu banyak kasih kami jajan. Uang allowance itu jarang sekali dikasih. Jadi pastikan sebelum sekolah kami udah kenyang. Gitu, pagi-pagi makannya kenyang pokoknya. Kenyang. Nanti ini cukup sampai jam 12. Pulang ke rumah. Gitu. Nggak ada yang namanya jajan-jajan segala macam, nggak ada. Kami nggak hidup dengan jajanan. Tapi kalau sekarang anak-anak saya lihat selalu duduk nanti lewat ini, lewat cimol, lewat jagung manis segala macam. Lewat aja semuanya dibeliin. Yang which is semuanya sampah. Bapak Ibu, if Christ enough, maka tidak ada lagi ruang buat dosa masuk dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara merasa Kristus gak cukup, berarti saudara sedang menyediakan ruang lain untuk dosa itu masuk. Kalau Kristus hanya sebagai tambahan, maka kekudusan itu jadi beban. Tapi kalau Kristus adalah hidupmu, hidup matimu hanya adalah Kristus, maka kekudusan itu adalah hal yang wajar. Karena itu adalah yang esensial. Itu kebutuhan esensial. Yang mau gak mau harus ada. Kristus adalah kebutuhan esensial saudara. Kekudusan adalah kebutuhan esensial saudara. Bahkan kekudusan adalah natur yang nantinya sampai ke sorga. Karena di sorga kita akan kudus. Sama seperti Allah kudus. Kekudusan itu yang buat sorga adalah sorga. Itu kekudusan. Tanpa kekudusan tidak ada sorga saudara. Tanpa kekudusan tidak ada satupun orang yang bisa melihat Allah. Amin saudara. Jadi kekudusan adalah hal yang wajar kalau Kristus adalah hidupmu. Tapi kalau Kristus cuma tambahan ibadah hari Minggu, sebagai tambahan kegiatanmu sehari seminggu, maka nggak heran. Aduh, khotbahnya ini lagi. Ya disuruh menyangkal diri, ya disuruh pikul salib. Tapi kalau saudara bilang, Kristus, dan inilah satu-satunya yang saya andalkan. Apa saja yang dia katakan, itulah yang paling penting dan paling berguna. Jadi saudara, medan pertempuran dosa dalam hidup kita itu banyak. Ya kita menahan amarah, kita mungkin mengontrol lidah kita, tapi mungkin jebol di tempat lain. Jebol di makanan, jebol di WA group. Tetapi saudara perhatikan baik-baik, sadar bahwa semua itu tidak berguna hanya kalau kita melihat Kristus hanya sebagai beban dalam hidup saudara. Jadi saudara gini, saya mau saudara itu jadi tidak menjadi orang yang menyiksa diri. Ya, untuk hidup suci. Berusaha lebih keras. Tetapi sadar tadi, siapa saya? Yang kedua, saya menutup ruang bagi yang lain dengan cara saya puas dengan apa yang saya punya. Saya menutup ruang bagi perselingkuhan karena saya puas dengan istri saya. Saya puas dengan Yesus dalam hidup saya. Ingat ini, memoles perilaku tidak bisa mematikan dosa. Membuat saudara merasa lebih baik, saudara merasa lebih keren, saudara merasa lebih suci. Ya, tambah ini, puasa supaya saya merasa lebih suci. Hanya untuk merasa rasa bersalah ini kurang. Tapi kalau saudara mengatakan, Tuhan, ini saya jatuh dalam dosa, sekarang saya datang kepada Engkau. Engkau yang satu-satunya. Bapak Ibu, saya belajar ketika Daud jatuh di dalam Mazmur 51. Baca lagi ulang-ulang itu. Aduh, saya nangis waktu baca itu lagi berulang-ulang. Dan sampai dia bilang gini, Tuhan ciptakan hati yang baru. Bapak Ibu, dia nggak bilang invent, dia bilang created me. Kata created, bara di dalam bahasa Ibrani,
itu hanya Allah yang bisa bikin. Kalau manusia bisa menemukan, invention kan? Kita ini inventor ya. Kita bukan creator. Walaupun saudara content creator, bahwa saudara bukan creator sebenarnya. But we are inventor. Creator itu cuma satu, Allah. Karena dari tidak ada jadi ada. Ex nihilo. Dari yang tidak ada sama sekali menjadi ada. Dan Daud bilang ini, ciptakanlah Tuhan hati yang baru itu. Waktu dia jatuh dalam dosa. Dan dia tidak main-main dengan yang dia katakan sebagai dosa itu. Ada 3 hal yang dia sebutkan. Pelanggaran, kesalahan, dan dosa. Semua ini bukan cuma satu kegagalan moral, bukan cuma kegagalan seksual, tapi pemberontakan kepada Tuhan. Itu dia sebut. Bahkan di dalam pemberontakanku itu aku dilahirkan katanya. Makanya tidak ada satu manusia yang sempurna waktu lahir ya. Jadi jangan percaya tabula rasa. Tahu ya? Kain putih yang polos lalu kita warna-warnai. Enggak, bayi itu tetap berdosa. Walaupun dia imut, tapi dia monster yang mungil. Karena sebentar dosa itu muncul, saudara kaget. Kok bisa ya dia bikin begini? Ya bisa, benihnya ada di sana kok. Kristus adalah semua, katakan sama-sama. Nah kemudian dia katakan, karena itu. Nah ini saudara, sekarang kita selesai dengan kesimpulan. Karena itu, kamu yang telah dibangkitkan, cari perkara di atas. Amin. Lalu dikatakan, terus menerus diperbaharui dengan pengetahuan yang benar menurut sumbernya. Siapa itu sumbernya? Yesus. Imago Dei, gambar dan rupa Allah, itu adalah Yesus. Maka seumur-umur kita kerja untuk satu hal ini saja. Ketika kita berdosa, kita rusak semuanya, gambar kemanusiaan kita rusak. Nah manusia sempurna itu siapa? Bukan Adam ya, Yesus. Jadi kita terus menerus manusia baru kita ini diperbaharui sampai menggambarkan sosok Kristus yang utuh. Jonathan Edwards bilang begini, bagaimana kamu mau melihat sebuah kebangunan rohani terjadi di muka bumi ini? Izinkan saja Kristus berjalan di muka bumi ini lewat hidupmu. Izinkan orang menonton kamu. Izinkan orang menonton pernikahanmu. Izinkan orang menonton bagaimana kamu mengelola keuanganmu, anakmu, persoalanmu. Izinkan mereka melihat itu. Pemulihan keselamatan itu saudara, bukan cuma pengampunan dosa, tapi pemulihan gambar diri. Jadi itu sebabnya kalau orang bertobat, yang perlu dia kokohkan adalah gambar dirinya. Amin. Jangan sampai retak-retak gitu loh, gak karu-karuan muka kita. Poles ini, poles sana, tambal kiri kanan. Gitu. Kemarin Ibu Vivi cari, ada gak dulu buku yang dulu namanya Counseling with God. Saya bilang ada. Gitu. Dan bagaimana orang itu dipulihkan dengan Kristus di dalam kerusakannya. Nah saudara-saudara, nanti satu hari nanti kita akan bikin seri ini. Bagaimana saudara pulih dalam relasi, kehancuran hidup saudara. Dan bukan oleh kekuatan emosional semata-mata, tapi oleh Kristus yang menyelesaikannya. Nah dia katakan dalam hal ini, tidak ada lagi. Perhatikan baik-baik. Mari kita baca sama-sama ayat 11. 1, 2, 3. Dalam hal ini, tidak ada lagi orang atau orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam semua. Saudara, ini puncak dari semuanya kata Paulus. Saudara-saudara, karena begini, coba bayangkan ini terjadinya di gereja. Bagaimana mungkin orang Yunani bisa duduk sama orang Yahudi? Oh, orang Yahudi nggak ada ceritanya, nggak ada tuh mereka deket-deket, nggak bisa, haram buat mereka, nggak kosher. Makanya nggak pernah orang Yahudi pergi ke rumah orang Yunani, nggak akan.
Karena semuanya udah najis buat mereka. Terus tiba-tiba duduk bersama-sama. Lalu kemudian dikatakan apa? Tidak ada lagi orang bersunat dan yang tidak bersunat. Barbar. Barbar ini siapa? Kita bilang, oh orang barbar itu orang yang nggak beradab. Bukan. Orang Yunani itu bahasanya indah. Ya, Yunani klasik, bahasanya bagus. Bangsa-bangsa lain kepengen berbahasa Yunani. Viking, God, Visigoth. Ini bangsa-bangsa yang barbar ini. Yang perang makan orang segala macam. Lalu ketika mereka mencoba, karena merasa gini, kalau kamu bisa berbahasa Yunani, kamu orangnya kelas tinggi gitu loh. Nah ya. Jadi mereka ngomong bahasa Yunani. Tapi ngomongnya gini, kayak mumbler gitu loh. Lalu bilang, oh ini yang itu, ini orang barbar. Karena mau Greek wannabe gitu loh. Kepengen jadi orang Yunani, kepengen diterima, tapi berantakan bahasanya. Itu dia, barbar. Makanya bilang gak beradab. Tapi yang bahaya di sini, Skit. Skit itu adalah bangsa yang kalau perang, musuhnya kalau kalah dipenggal kepalanya, lalu batok kepalanya dibagi dua, isinya dikosongin, lalu kemudian tengkoraknya dijadikan piring atau mangkok. Itu bangsa Skit. Terus Paulus bilang, kalaupun kamu di sini ada orang kanibal, kamu duduk di sini sama-sama. Kenapa? Di dalam Kristus semua batasan itu hilang kuasanya. Enggak ada lagi sini orang kaya, orang miskin, Cindo, Batak, Papua, enggak ada lagi saudara. Itu adalah warisan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita ada di sini, kita nggak bisa bilang, saya lebih baik daripada kamu. Saya lebih terhormat karena saya kaya. Enggak. Saya paling melawan rasisme. Karena siapa kita di sini yang bisa menentukan lahir dari keluarga mana, dengan warna kulit apa, suku apa. Terus kemudian saudara dianiaya karena itu, diolok-olok karena itu. Enggak. Tidak boleh saudara. Di tempat ini semua itu harus hilang kuasanya. Amin. Kenapa? Karena ini jawabannya. Kristus adalah semuanya. Jadi 4 hal ini saudara yang akan kita kerjakan. 1, atur ulang pikiran saudara. Riset. Baca firman, riset. Apa yang tidak benar. Apa yang bertentangan dengan firman tetapi masih saya anut di dalam budaya saya. Masih saya anut di dalam nilai-nilai keluarga saya. Yang kedua, matikan dengan nama yang benar. Ya, jangan baptis dosa dengan nama lain yang lebih lunak. Sebut dosa adalah dosa, titik. The moment saudara sebut dosa itu adalah dosa, saudara akan menjauh dari sana. Ini gak layak untuk saya hidupi. Yang ketiga, stop melabel diri saudara. Emang gue dari dulu udah kayak gini, udahlah, gak usah dirubah lagi. Yang tidak bisa dirubah warna kulitmu, sukumu, urutan pernikahan, urutan kamu kelahiran, itu gak bisa dirubah. Amin. Tapi kedalaman, sikap, pikiran harus berubah. Tidak boleh bilang, oh memang gue dari dulu begini. Gak bisa. Kalau saudara sudah melabel diri saudara seperti itu, tidak ada jalan keluar buat saudara. Amin. Tidak ada jalan keluar buat saudara. Nah yang terakhir, mari kita hancurkan sekat-sekat yang ada di dalam tempat kita ini. Karena apa? Karena kategori-kategori yang mengatakan siapa yang berharga dan tidak, sudah hilang kuasanya. Sekarang kategori cuma satu. Siapa yang mengatakan kita berharga atau tidak? Kristus dan karya keselamatannya. Boleh kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Praise you Jesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini, kalau zaman ini punya kategori suku, status sosial, latar belakang pendidikan, kekayaan, jabatan di dalam gereja. Tapi pada hari ini, kalau Kristus memang adalah semua di dalam hidup kita, maka ada cuma satu saja ukurannya. Persatuan kita dengan Kristus. Our unity with Christ. Aku telah dipersatukan bersama
dengan Kristus. Biarkan lagu ini menjadi pengingat, menjadi materai, that Christ is enough for me. Thank you Lord. Boleh kita nyanyikan sama-sama saudara. Christ is my reward and all of my devotion. Dialah warisan kita saudara. Dialah seluruh ibadah kita. Now there's nothing in this world Tidak ada satupun di dalam dunia that could ini ever satisfy. yang bisa menggantikan kecukupannya di dalam hidup kita. Through Thank you, every time, my soul will sing, no turning back. I'll be set free. Mari kita deklarasikan saudara. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is Amen. Hanya di dalam Kristus kami menemukan segala sesuatu. Everything I Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all. Amen. The joy of my salvation. Kaulah sukacita keselamatan kami Tuhan. And His hope will never fade. Heaven is our home. Kami terima warisan hidup kekal itu sekarang Tuhan. Apapun pergumulan kami pada hari ini, apapun tantangan kami Tuhan, Engkau tetap ada bersama kami. Dan segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything Katakan I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no Katakan the cross turning before me. The cross before me, the world behind. Tinggalkan dunia saat ini. No turning Mari kita kejar Kristus dalam hidup kita. no turning Karena Dialah semua dan Dialah segalanya. Penuhilah kami dengan Kristus itu Tuhan.